Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidik, kelas X6D semester 8. Sehubungan dengan tugas studi pengelolaan zakat, di sini saya akan membahas sedikit tentang wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi keuangan Islam oleh Syafruddin Arif. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh setiap negara. Sifatnya masif dan struktural serta meluas yang terjadi di setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, karena negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar, sehingga negaralah yang sewajarnya mengemban tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa cara yang berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, pengembangan kelembagaan. Yang kedua, akses. Ketiga, kesejahteraan. Keempat, penyadaran. Dan kelima, partisipasi politik. Asal mula pengertian wakaf. Wakaf secara etimologi adalah al-habs atau menahan. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar gerund dari pengungkapan waqfu al-syai yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Para ulama berpendapat wakaf tunai pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir di akhir abad ke-16 1555 sampai 1823 Masehi. Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosial. Terdapat 3 alasan mendasar kenapa ahli fikih era Utsmani menyusun wakaf tunai. Yang pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. Potensi wakaf tunai di Indonesia itu sangat tinggi. Hal itu kita ketahui dari data yang ada. Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430.000 lokasi dan memiliki luas mencapai 1,6 miliar meter persegi yang tersebar lebih dari 366.000 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Namun, perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lainnya, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Namun tidak menutup kemungkinan Indonesia lebih dari negara-negara tersebut. Tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat muslim lainnya untuk bekerja sama dalam mengelola harta wakaf tersebut sesuai syariat dan hukum Islam. Mungkin sedikit yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.